Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu, informasi berikut lanjutan tentang konsep asesmen nasional, yaitu konsep asesmen nasional bagian 2A tentang literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum. Literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum atau AKM. Definisi literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum yaitu kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia dan untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Kompetensi tersebut berupa kompetensi yang pertama, mencari, mengambil, dan memahami informasi tersurat. Yang kedua, memahami dengan cara menginterpretasi serta mengintegrasikan informasi tersirat. Yang ketiga, mengevaluasi teks dan merefleksi isi teks. Konten dari literasi membaca asesmen kompetensi minimum yang pertama berupa teks sastra. Yaitu sebuah teks sastra adalah teks tertulis yang memiliki tujuan bercerita atau menghibur, memiliki fungsi estetika, tetapi juga mengandung pesan untuk menumbuhkan karakter, kepercayaan, atau keyakinan. Contohnya, cerita fiksi, meskipun bersetting dunia nyata, drama, puisi, pantun, dan surat pribadi. Teks informasi yaitu tulisan non-fiksi yang ditulis dengan tujuan memberitahu pembaca tentang suatu topik tertentu. Teks informasi biasa ditemukan di majalah, buku sains atau sejarah, autobiografi, jurnal maupun buku manual. Teks informasi menggunakan fitur teks khusus yang memudahkan pembaca menemukan informasi utama. Fitur khusus misalnya memberikan header pada bagian-bagian tertentu, kosakata penting dalam huruf tebal, dan menggunakan representasi visual. Representasi visual ini dapat berupa gambar, infografis, tabel, diagram, grafik, dan bagan atau peta. Proses kognitif pada literasi membaca asesmen kompetensi minimum terdiri dari menemukan informasi atau mencari, mengambil, dan memahami informasi tersurat, atau mengakses dan mencari informasi dalam teks, mencari dan memilih informasi yang relevan. Berikutnya interpretasi dan integrasi, atau memahami dengan cara menginterpretasi serta mengintegrasikan informasi tersirat, atau memahami teks secara literal, menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi, baik teks tunggal maupun teks jamak. Kemudian evaluasi dan refleksi, atau mengevaluasi teks dan merefleksi isi teks, atau menilai kualitas dan kredibilitas konten pada teks informasi tunggal maupun jamak, menilai format penyajian dalam teks, merefleksi isi wacana untuk pengambilan keputusan, menetapkan pilihan, dan mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadi. Untuk kriteria kualitas wacana non-fiksi atau informasional berupa bahasa dan tampilan. Apakah teks mengandung salah eja? Apakah kalimat yang digunakan efektif? Apakah alurnya logis? Berupa data, apakah data empiris yang ditampilkan valid? Apakah data tersebut memadai? Berupa argumen, apakah ada kesinambungan logis antara klaim yang diusung dan bukti atau landasannya? Apakah teks mengandung logical fallacy? Sumber atau referensi? Apakah narasumber yang dikutip memiliki kredibilitas yang baik? Apakah kompetensi atau kepakarannya relevan dan memadai? Konteks dalam teks.
Konteks adalah semua hal yang menjadi setting atau latar atau nuansa yang mempengaruhi dan mewarnai teks tanpa harus menjadi bagian dari inti teks. Konteks teksnya bisa berupa personal, yaitu kesehatan diri, hobi, pekerjaan, cita-cita, atau personal style. Atau konteksnya berupa sosial budaya, yaitu isu keragaman, cara bersosialisasi, alat atau media publik, kebiasaan, adat, atau keunikan masyarakat. Konteksnya berupa saintifik, yaitu berkaitan dengan konsep pengembangan, fenomena, maupun inovasi yang terkait dengan sains dan teknologi. Contoh teks informasi konteks personal seperti contoh teks berikut, yaitu teks tentang fakta unik tentang jenis cacing. Bapak dan Ibu bisa dilihat di situ teks tersebut, teks yang berjudul fakta unik tentang jenis cacing, atau teks informasi gitu kan, konteks personal yang berjudul tip mencegah obesitas dari Dr. Astu. Bapak dan Ibu bisa dicermati di situ contoh dari teks yang disajikan ini, yaitu teks informasi tentang konteks personal. Berikut adalah contoh teks informasi dengan konteks sosial. Teksnya tentang rekrutmen mahasiswa relawan kemanusiaan melawan COVID-19. Di situ ada berisi informasi tentang pilihan fokus kegiatan relawan, kemudian kompetensi relawan, protokol kerelawanan, kemudian kriteria relawan, dan informasi laman atau di situ alamat online tempat pendaftaran. Nah, di situ juga ada informasi kan tentang orang baik lainnya. Anda dapat dengan mudah berbaiki kebaikan dengan kemudahan dari berbagai metode pembayaran yang telah kami sediakan. Di situ ada informasi bagaimana cara berdonasi melalui Kitabisa. Ada langkah-langkah di situ yang disampaikan tentang informasi cara berdonasi melalui Kitabisa sebagai contoh dari teks informasi konteks sosial. Berikut adalah contoh teks informasi konteks saintifik. Teksnya berjudul Malam-Malam Burung Pupin Muda oleh Bruce McMillan. Informasi ini berupa teks ya. Teksnya ini ternyata isinya tentang konteksnya adalah konteks saintifik. Oke, lihat Bapak dan Ibu di paragraf terakhir pada halaman ini. Hana dan teman-temannya berlomba untuk menyelamatkan burung-burung pupin muda. Dilengkapi dengan lampu senter, mereka berkeliling desa dan mencari di tempat-tempat gelap. Hana menemukan seekor burung pupin muda. Dia mengejarnya, menangkapnya, dan memasukkannya dengan hati-hati ke dalam sebuah kotak kardus. Nah, berikut adalah contoh teks sastra, tapi konteksnya adalah konteks personal. Judul teksnya adalah Si Penggigit Kuku, penulisnya Nindya Maya. Ya, jadi ini salah satu contoh teks sastra dengan konteks personal dengan judul teks Si Penggigit Kuku. Contoh teks sastra konteks sosial, misalnya ini adalah teks yang berjudul Panggil Aku Peneleh 7. Nah, tulisan ini diadaptasi oleh Muhammad Perandi. Nah, sumbernya ini adalah biografi Soekarno, penyambung lidah rakyat Indonesia yang ditulis oleh Cindy Adams.
Ini adalah contoh teks sastra konteks sosial. Berikut adalah contoh teks sastra konteks saintifik. Oke, Bapak dan Ibu. Ini adalah contoh teks sastra konteks saintifik. Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama cermati dan kita bahas mungkin contoh teks berikut. Judul teksnya adalah Kue untuk Musuh oleh Derek Munson, ilustrasinya oleh Tara Callahan King. Isi teksnya yaitu, saat itu adalah musim panas yang sempurna, sampai Jeremy Ross pindah ke rumah di sebelah rumah Stanley, sahabat karibku. Aku tidak menyukai Jeremy, ia mengadakan pesta dan aku tidak diundang. Namun sahabat karibku Stanley diundang. Aku belum pernah memiliki musuh sampai Jeremy pindah ke lingkungan rumahku. Ayah mengatakan padaku bahwa dulu ketika ia seusia denganku, ia pun memiliki beberapa musuh, namun ia tahu cara menyingkirkan mereka. Ayah mengeluarkan selembar kertas yang sudah lusuh dari buku resep. Kue untuk musuh, katanya dengan nada puas. Kamu mungkin bertanya-tanya, apa sebetulnya kue untuk musuh itu, kata ayah. Resepnya begitu rahasia, ia bahkan tidak dapat mengatakan kepadaku. Aku merengek agar ia mau memberitahu sedikit saja tentang apapun. Yang bisa aku katakan, Tom, kata ayah padaku, kue untuk musuh terkenal sebagai cara yang paling... Teks berjudul Malam-Malam Burung Pupin Muda ini berisi informasi tentang upaya menyelamatkan burung-burung pupin muda. Contoh teks sastra kontekstual personal, misalnya teks berjudul Si Penggigit Kuku. Teks ini berisi cerita tentang seseorang yang pada kondisi apapun dia senang sekali menggigit kuku tangannya. Contoh teks sastra konteks sosial, misalnya teks sastra berjudul Panggil Aku Peneleh 7. Teks ini merupakan adaptasi yang dilakukan oleh Muhammad Perandi yang bersumber dari biografi Pak Soekarno, Penjambung Lidah Rakyat, yang ditulis oleh Cindy Adams. Di sini diceritakan tentang bagaimana di situ tokoh-tokoh ini gitu kan, yang juga berisi tentang konteks sosial. Contoh teks berikut ini adalah contoh teks sastra konteks saintifik. Teks ini bercerita tentang kisah bagaimana mereka akhirnya melakukan tugas membuat laporan dan memotret makanan tradisional hasil fermentasi buatan tokoh-tokohnya. Nah, di sini memang teksnya berupa teks sastra, namun isinya di situ ada konteks saintifik seperti kegiatan pembuatan laporan, fermentasi, dan yang lainnya. Cara yang paling cepat untuk menyingkirkan musuh. Kata-katanya membuatku berpikir, benda menjijikan apa yang kira-kira dapat aku masukkan ke dalam kue itu? Aku menyerahkan cacing tanah dan batu kepada ayah, tetapi ia langsung mengembalikannya. Aku pergi keluar untuk bermain. Di luar, aku mendengarkan suara-suara yang ditimbulkan oleh ayah di dapur. Mungkin musim panas ini bisa tetap menjadi musim panas yang menyenangkan. Aku mencoba membayangkan betapa busuk bau kue untuk musuh nantinya. Namun aku malah mencium aroma yang sangat enak. Sejauh yang ku ketahui, aroma itu datang dari dapur kami. Aku jadi bingung. Aku masuk ke dalam untuk bertanya kepada ayah apakah ada yang salah.
Kue untuk musuh seharusnya tidak beraroma sewangi ini. Namun ayah memang pintar. Kalau baunya tidak enak, musuhmu tidak akan mau memakannya, terang ayah. Aku langsung tahu ia sudah pernah membuat kue ini sebelumnya. Open pemanggang kue berdering. Ayah mengenakan sarung tangan dan mengeluarkan kue itu. Kelihatannya cukup enak untuk disantap. Rasanya, aku mulai mengerti. Akan tetapi, aku masih belum yakin betul bagaimana kue ini akan bekerja. Apa yang dilakukan kue ini terhadap musuh? Mungkin kue itu akan membuat rambut mereka rontok, atau napas mereka bau. Aku bertanya kepada ayah, tetapi ia sama sekali tidak membantu. Cara yang paling cepat untuk menyingkirkan musuh. Kata-katanya membuatku berpikir, benda menjijikan apa yang kira-kira dapat aku masukkan ke dalam kue itu? Aku menyerahkan cacing tanah dan batu kepada ayah, tetapi ia langsung mengembalikannya. Aku pergi keluar untuk bermain. Di luar, aku mendengarkan suara-suara yang ditimbulkan oleh ayah di dapur. Mungkin musim panas ini bisa tetap menjadi musim panas yang menyenangkan. Aku mencoba membayangkan betapa busuk bau kue untuk musuh nantinya. Namun aku malah mencium aroma yang sangat enak. Sejauh yang ku ketahui, aroma itu datang dari dapur kami. Aku jadi bingung. Aku masuk ke dalam untuk bertanya kepada ayah apakah ada yang salah. Kue untuk musuh seharusnya tidak beraroma sewangi ini. Namun, ayah memang pintar. Kalau baunya tidak enak, musuhmu tidak akan mau memakannya, terang ayah. Aku langsung tahu ia sudah pernah membuat kue ini sebelumnya. Open pemanggang kue berdering. Ayah mengenakan sarung tangan dan mengeluarkan kue itu. Kelihatannya cukup enak untuk disantap. Rasanya aku mulai mengerti. Akan tetapi, aku masih belum yakin betul bagaimana kue ini akan bekerja. Apa yang dilakukan kue ini terhadap musuh? Mungkin kue itu akan membuat rambut mereka rontok atau napas mereka bau. Aku bertanya kepada ayah, tetapi ia sama sekali tidak membantu. Sambil menunggu kue mendingin, ayah menjelaskan kepadaku tugas yang harus kulakukan. Ayah berbisik, supaya berhasil, kau harus menghabiskan 1 hari bersama musuhmu. Lebih buruk lagi kalau kau harus bersikap baik terhadap musuhmu. Tidak mudah dilakukan, namun itu satu-satunya cara agar kue untuk musuh bekerja. Kau yakin kau mau melakukannya? Tentu saja aku yakin. Aku hanya harus melewatkan 1 hari bersama Jeremy, lalu ia akan hilang dari kehidupanku. Aku naik sepeda ke rumahnya dan mengetuk pintu. Jeremy membukakan pintu. Ia tampak heran. Bisakah kau keluar rumah dan bermain? Tanyaku. Ia tampak bingung. Aku tanya ibuku dulu, jawabnya. Ia kembali sambil menenteng sepatu. Kami bersepeda sebentar, lalu makan siang. Setelah makan siang, kami pergi ke rumahku. Aneh, tetapi aku senang bermain bersama musuhku. Tentu aku tidak dapat mengatakannya kepada ayah karena ia telah bekerja begitu keras membuat kue. Kami bermain berbagai permainan sampai ayah memanggil kami untuk makan malam. Ayah memasak makanan kesukaanku. Ternyata itu makanan kesukaan Jeremy juga. Mungkin Jeremy sebenarnya tidak seburuk yang kusangka. Aku mulai merasa bahwa seharusnya rencana kue untuk musuh dilupakan saja. Ayah, kataku, rasanya menyenangkan memiliki teman baru. Aku sebenarnya mencoba mengatakan bahwa Jeremy bukan musuhku lagi. Akan tetapi ayah hanya tersenyum dan mengangguk. Tampaknya ia mengira aku hanya berpura-pura. Namun setelah makan malam, ayah mengeluarkan kuenya. Ia menyiapkan 3 piring dan memberikan 1 untukku dan 1 untuk Jeremy. Wah, seru Jeremy saat melihat kue-kue. Aku panik. Aku tidak mau Jeremy memakan kue untuk musuh. Dia temanku. Jangan dimakan, seruku. Rasanya tidak enak. Garpu Jeremy berhenti di depan mulutnya. Ia menatapku dengan heran. Aku merasa lega. Aku telah menyelamatkan hidupnya. Kalau tidak enak, kata Jeremy,
Lalu, kenapa ayahmu sudah menghabiskan separuhnya? Benar saja, ayah sedang memakan kue untuk musuh. Enak, gumam ayah. Aku duduk mengamati mereka berdua makan. Tidak ada seorang pun yang kehilangan rambut. Kelihatannya aman, jadi aku pun mencicipi sedikit. Rasanya lezat. Setelah hidangan penutup selesai dinikmati, Jeremy mengundangku datang ke rumahnya keesokan paginya. Sampai sekarang, aku masih belum tahu cara membuat kue untuk musuh. Aku juga masih bertanya-tanya apakah seorang musuh besar benar-benar membenci kue itu, atau apakah rambut mereka akan rontok atau napas mereka menjadi bau. Namun, aku tidak tahu apakah aku akan mendapatkan jawabannya karena aku baru saja kehilangan musuh terbaikku. Berkaitan dengan teks di atas, berikut adalah beragam level pertanyaan pemantiknya. Pertanyaannya, ini pertanyaan berkaitan dengan mengambil informasi. Siapa yang menceritakan kisah di atas? Apakah Jeremy, ayah, Stanley atau Tom? Pertanyaan berikutnya. Di awal cerita, mengapa Tom merasa Jeremy adalah musuhnya? Pertanyaan berikutnya, orang seperti apakah ayah Tom itu? Contohkan apa yang ia lakukan dalam cerita untuk menjelaskan jawabanmu. Ini adalah contoh menginterpretasi dan mengintegrasikan informasi. Pertanyaan berikutnya, pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari cerita tersebut? Ini adalah contoh pertanyaan merefleksi. Contoh pertanyaan, siapa yang menceritakan kisah di atas? Apakah jawaban Tom benar atau tidak? Nah, ini berkaitan dengan kemampuan mengambil informasi. Di awal cerita, mengapa Tom merasa Jeremy adalah musuhnya? Jawabannya misalnya karena tidak diundang ke pesta ulang tahun. Nah, jawaban ini benar atau tidak berkaitan dengan kemampuan menginterpretasi. Pertanyaan berikutnya, orang seperti apakah ayah Tom itu? Contohkan apa yang ia lakukan dalam cerita untuk menjelaskan jawabanmu. Jawabannya cerdas, punya banyak siasat. Apakah benar atau tidak jawaban tersebut ini memperlihatkan kemampuan menginterpretasi dan mengintegrasikan informasi. Pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari cerita tersebut? Jawabannya misalnya berdamailah dengan musuhmu. Benar atau tidak jawaban ini menuntut kemampuan merefleksi. Berikut adalah contoh self-diagnosa pemahaman membaca. Berdasarkan tadi misalnya nomor 1, jawabannya adalah Tom. Kunci jawabannya Tom. Jawaban soal nomor 2 adalah karena tidak diundang ke pesta ulang tahun. Kunci jawabannya karena Jeremy tidak mengundangnya ke pesta Jeremy, atau karena Jeremy mengundang Stanley, sahabat karib Tom, tapi bukan dia. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin itu contoh dari self-diagnosa pemahaman membaca yang nanti dikaitkan dengan soal-soal literasi yang diberikan. Memberikan banyak buku mengajak anak membaca akan meningkatkan minat baca anak. Namun literasi tumbuh dari kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks yang dibaca. Sehingga siswa kita mampu menyelesaikan masalah dan mengembangkan kemampuannya. From learning to read, become reading to learn. Bapak dan Ibu yang terhormat, demikian konsep asesmen nasional bagian kedua tentang literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas salah dan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.